Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Oke, di hari ini tanggal 9 Maret 2026, sekarang udah memasuki hari ke-27 challenge aku. Untuk itu, hari ini aku masih membahas kepribadian aku, personal aku. Sorry ya teman-teman, kurang fit soalnya. Oke, untuk hari ini nggak ada tema yang spesial sih teman-teman, cuman aku pengen bahas perasaan kita ketika melihat orang lain mapan teman-teman. Ini sangat berpengaruh di zaman sekarang ya teman-teman, karena banyaknya lifestyle orang yang bikin kita itu agak gimana gitu, dan hal-hal ini yang bikin kita mental jatuh, kayak iri atas keberhasilan orang, atau termotivasi tapi diiringi rasa iri gitu teman-teman. Pernah gak sih teman-teman ketika melihat teman-teman lain yang yang seumuran sama kita, yang sama-sama berjuang sama kita, atau bahkan orang di bawah kita udah berhasil, udah mencapai sesuatu hal yang belum kita capai, itu rasanya kayak, aduh, gue tertinggal banget nih, gue jauh banget nih di bawah mereka. Kok mereka bisa ya? Kenapa gue nggak bisa ya? Kenapa? Gimana caranya gitu? Kok bisa? Apa ada yang salah dari gue ya? Gitu. Intinya teman-teman, rezeki itu udah ada yang ngatur, ada masanya. Mungkin untuk sekarang itu masanya ada di dia, di kita masih belum, di kita masih proses, masih berjuang. Tapi ingatlah teman-teman, kalau Allah itu nggak akan sia-sia teman-teman, ada waktunya gitu. Mungkin sekarang itu belum waktunya di kita gitu. Aku pernah berasa di posisi itu, bahkan aku stres stres juga, tapi untungnya membawakan ke hal-hal yang positif teman-teman. Jadi bagus juga, hendaknya kalau kita itu mempertebal iman teman-teman. Kalau iman kita tipis, iman kita goyang, itu hal yang seperti itu akan bikin kita lebih drop, tambah stres. Hal-hal yang nggak diinginkan mungkin bisa jadi akan bunuh diri dan lain sebagainya, mungkin ada gitu ya di tengah-tengah permasalahan ekonomi yang sekarang gitu. Aku punya temen, dan temen aku ini udah lumayan berumur. Teman-teman dia udah mencapai hal-hal yang dia inginkan, sedangkan dia masih stuck di situ-situ aja. Atau sekedar teman dia udah nikah, dia masih belum gitu ya. Itu bikin dia stres, yang mana orang-orang yang di sekeliling dia itu pada nanyain, kapan nih, kok kamu belum, kapan nih, masa iya kamu gini-gini doang, carilah keluar gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bikin dia tertekan, bikin dia itu tambah stres, keterbelakangan mental mungkin ya. Dan di sini juga kita harus pandai-pandai untuk mengambil keputusan teman-teman. Kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus keluar dari hal-hal yang bikin kita itu drop gitu teman-teman. Apalagi lingkungan kita itu nggak mendukung, nggak sesuai. Masa iya harusnya kita itu ya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah terlalu cepet-cepet nikah, yang penting kamu menikmati hidup kamu udah mendapat pekerjaan yang kamu mau, ini segala macam. Lah ini enggak, bahkan
menjatuhkan harga diri dia gitu ya. Sangat disayangkan juga. Tapi kalau seandainya kita menarik lagi atau melihat dari sudut pandang yang berbeda teman-teman, ini hal-hal yang wajar gitu. Kalau aku saat sekarang ya, melihat teman-teman udah punya pekerjaan yang dia inginkan, pekerjaan impian dia, punya gaji yang gede gitu ya, atau bahkan yang dia rencanain itu berjalan mulus, tepat sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Aku merasa bahwasanya emang ada rasa, wah aku tertinggal, wah kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Tapi di satu sisi aku berpikir bahwasanya kita ketika aku lihat-lihat lagi, itu udah momen dia. Misalkan teman aku udah punya gaji besar, ternyata orang tuanya nggak lengkap, atau bahkan dia yatim piatu teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa ya proses dia yang dia lalui itu seperti apa, atau gimana perasaan dia saat ini ketika dia mendapatkan gaji sebesar itu, tekanan apa yang dia alami saat ini, kita nggak tahu teman-teman. Kita hanya tahu itu sosial media atau penglihatan apa ya, hal-hal baik dari dia aja, hal-hal sukses dari dia aja. Kita nggak tahu perjuangannya sampai di titik itu gimana gitu. Jadi kalau misalkan aku sampai di sekarang itu masih stuck di sini aja rasanya. Tapi ketika aku lihat galeri aku yang lama, oh ternyata aku begini ya dulu ya. Ternyata aku yang dulu belum punya pekerjaan, sekarang alhamdulillah punya. Yang dulu nggak punya teman, sekarang punya. Yang dulu masih di rumah aja, sekarang udah keluar nih, udah punya pekerjaan di luar, udah nggak tidur-tiduran di rumah aja, nggak menjadi beban di rumah aja gitu. Kan alhamdulillah punya perubahan. Jadi sekarang ini aku proses bikin video seperti ini karena aku nggak mau berpatokan sama orang, aku nggak mau melihat hal-hal yang bikin aku goyah lagi. Makanya aku hanya fokus ke diri aku sekarang. Jadi kalau misalkan aku yang dulunya nggak bisa ngomong sekarang udah berani speak up, yang dulunya nggak berani ini itu segala macam sekarang udah mulai terbuka. Jadi ada hal-hal kecil proses dari itu aku bisa gitu udah menjalani. Sekarang aku udah cukup lega, bahagia, jadi nggak harus berpatokan sama orang teman-teman. Kita nggak tahu orang itu yang dia alami, dia hadapi, dia rasakan saat ini itu sampai dia di titik itu kita nggak tahu. Jadi intinya setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Difokus saja ke diri masing-masing ya teman-teman. um, Jangan lupa juga untuk mengabadikan setiap momen karena itu berguna banget jika suatu saat nanti teman-teman udah di posisi mana gitu kan, buka galeri lagi, wah ternyata aku pernah kesini nih dengan gaya yang seperti ini, ternyata aku culun banget ya dulu, ternyata aku nggak bisa make up dulu, sekarang udah bisa. Sekarang oh ternyata aku udah punya teman luar negeri loh sekarang, dulu nggak pernah gitu. Kan ada hal-hal yang mengukur kita sendiri gitu teman-teman. Untuk itu yuk berjuang bareng-bareng supaya kita lebih positif, lebih jernih, lebih lebih terarah gitu teman-teman. Oke, okay? See you on the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye guys.